Ibu-ibu, mari kita lihat contoh lembar pantograf yang ada di depan ini. Ini ibu, kalau kita lihat dari kasus ini dalam bahasa Inggris. Berarti ini memang kita ambil dari buku pantograf yang dari luar. Ibu, mari kita lihat. Apakah kondisi janin ini bermasalah? Tidak. Kenapa? Walaupun naik DJJ-nya, tetapi tidak melebihi angka 160. Jadi janin ini dalam kondisi baik, air ketubannya jernih dan molasenya 0. Bagaimana dengan kemajuan persalinan? Ibu lihat nih kemajuan persalinannya, kontraksinya adekuat sekali, sampai hitam di atas 40 ini. Kemajuan persalinan cukup baik. Karena kontraksi yang begitu adekuat, DJJ naik ibu. Jadi itu yang benar, nggak kayak bayi kita yang kita pantau. DJJ-nya 140 sampai 800 140. Ibu dengan ada kontraksi penjempitan tidak mungkin bayi tidak memberikan reaksi. Oke. Bagaimana dengan kondisi ibunya? Kondisi ibunya juga dalam keadaan baik. Jadi kalau kita lihat pantograf ini merupakan pantograf yang normal. Ini lahirlah bayinya spontan dengan berat badan 2.850 gram. Kita lihat slide berikutnya. Ini pasien datang dengan muka 4. Tapi kita lihat kontraksinya kurang dari 20 detik. DJJ-nya normal, kondisi ibunya baik. 4 jam setelah itu dipantau, ibu lihat ini. Bukanya 5 bu tetap. Turun kepalanya tetap 5. Di kepalanya 5/5 itu tadi. Sekarang 4 jam masih 5/5. Pembukaannya maju 1 menjadi 5. Kondisi janinnya juga dalam keadaan terus 140 belum lewat dari 120. Kontraksinya ibu lihat masih belum baik. Nih kita lihat kondisi ibunya masih normal. Tapi kemajuan persalinan di sini sudah dekat garis action. Dekat garis action. Maka dilakukanlah tindakan karena ini berada di rumah sakit. Kita lihat ke bawah. Apa tindakan yang diberikan? Dilakukan pemasangan infus, diisi dengan oksi. Ini tandanya. Apa yang terjadi setelah diberikan oksi? Tapi rumah sakit ya bu, tidak di tempat kita. Kontraksinya maju, kepalanya turun, pembukaannya lengkap, DJJ tapi masih biasa. Bu Betty kalau nggak nanya, adekuatnya di ujung belum sampai menimbulkan reaksi pada bayi. Kondisi ibunya baik. Terakhir persalinan ini berjalan dengan normal, lahir bayinya dengan 2.654 gram. Tapi ini di rumah sakit, koreksi persalinan dengan indupsi. Ibu lihat ini. Pasien datang dengan buka 4, kepalanya 3/5. Mari kita lihat ke atas, bagaimana kondisi janin. Janinnya normal, air ketubannya jernih. Loh, molasenya 1 bu. Molasenya ada 1. Kondisi ibunya baik. 4 jam setelah itu dipantau lagi, pembukaannya 6, kepalanya 3/5. Kondisi janin juga masih dalam keadaan baik, tetapi sudah mendekati angka 120. Ini persalinan juga di rumah sakit, bukan di bidan. Kondisi ibunya baik. Karena ini berada di pertengahan bimbang dia. Ini melakukan tindakan atau tidak? Maka karena di dalam kebimbangan dia ambil keputusan untuk tetap dipantau karena ini berada di rumah sakit. Maka dipantau lagi. Ini ibu lihat waktu dia udah 4 jam, molasenya 2. Naik menjadi 2 penyusupannya. Dipantau 1 jam pertama aman, kemajuan persalinan makin maju kontraksinya. Kondisi janin menurun. 2 jam kedua, kondisi janin menurun menjadi 100. 3 jam di bawah 100. Dilarikan ke ruangan OK. Seksio. Terakhir, persalinan ini diakhiri dengan seksio karena dilihat dari lembar pantograf tidak mungkin lagi dipertahankan. Maka dilakukanlah seksio, kepala 5/5 saat itu, pembukaan 6. Apa yang kita lihat pada saat pemeriksaan terakhir? Molasenya 3 bu. Karena molasenya 3, mari kita buktikan. Ternyata pada saat waktu dilakukan seksio, lahir bayinya dengan berat badan 4.603 gram, besar bayinya.
Jadi dari molase ini sudah tergambar bayi itu besar. Mari kita lihat lagi Bu lembar paragraf ini. Pasien datang dengan buka 4, kepalanya 5/5, kondisi janinnya baik, kondisi ibu baik. Tapi kontraksi ibu lihat kurang dari 20. 4 jam setelah itu dilakukan pemantauan, kepala masih tinggi 5/5, pembukaannya 4. Ibu lihat di atas, ini tidak dilakukan pemantauan, ini salah. Lihat ini ibunya, tidak dilakukan pemantauan. Jangan-jangan di tempat bidan ini dilakukan? Mudah-mudahan tidak. Harusnya di sini sudah dilakukan tindakan, tapi kenyataan tidak dilakukan tindakan, tetap dipantau lagi. Janin tidak dipantaunya, jadi tidak tahu kondisi janin. Setelah 4 jam dipantau, majulah persalinan. Tapi ibu lihat ini sudah berada di garis dekat dengan garis tindakan. Harusnya sudah bertindak. Dia tidak bertindak. Dia tunggu. Setelah dia tunggu 4 jam berikutnya, pembukaan maju menjadi 6. Kepala masih 5/5. Dia mulai dalam keadaan bingung, diperiksanya lah di sini. Ibu lihat, belum juga dia melakukan tindakan. Padahal ini sudah berada di garis tindakan. Dia tidak lakukan tindakan. Dia pantau lagi tunggu 4 jam. Apa yang terjadi? Buka tetap 6, kepala memang turun 3/5, tapi janinnya sudah meninggal. Setelah janin meninggal, baru dirujuknya pasien atau baru diambil tindakan. Apa yang terjadi ibu? Bayinya meninggal, emaknya harus operasi. Kalau ibu melihat seorang pembunuh ditikamnya seorang ibu berdarah-darah, ibu bilang kejam kali pembunuhnya, serem. Kenapa? Karena darahnya banyak kali kelihatan. Padahal ibu lebih kejam dari pembunuh itu. Kenapa? Karena ibu bunuh anaknya, ibu bunuh juga ibunya. Karena ibu itu harus seksi. Baik ibu-ibu, supaya ibu jangan kejam seperti kasus yang ini, mari ibu lihat kasus kita nomor 3. Kasus nomor 3 ibu, buka. Mari kita lihat kasus nomor 3. Oke, ibu mengisinya di kotak-kotak ini ya bu. Baik, kita lihat pada jam 12. Jam 12, penurunan kepala berapa ini bu? Ya, 3/5. Lihat pembukaan cervix ini 4 cm. Turun ke bawah. Kontraksinya ada 3 kali dalam 10 menit. Ibu lihat tanda garis-garis? Berarti lama kontraksi atau durasinya 20 sampai 40 detik. Mari kita lihat yang jam 16. Turun kepala, ini angka 2. Ya. Berarti turun kepala 2/5. Pembukaannya, ibu lihat ini pada jam 16, bukanya 6 cm. Frekuensi kontraksi ini 2 kali dalam 10 menit. Durasinya 20 sampai 40 detik. Kita lihat pada jam 20. Oke, pembukaan. Penurunan kepala dulu. Penurunan kepala 2/5. Pembukaan cervix, ibu lihat nih angka 8 cm. Kontraksi pada jam 20 tidak ada. Tidak dipantau. Baik ibu-ibu, mari kita lihat kasus kita ini, pada kasus 3 ini. Ini kita lihat pada jam 16, pembukaannya 6 cm. 6 cm ini berada di pertengahan 4 kotak ke garis waspada, 4 kotak ke garis bertindak. Kita berada di dalam kebimbangan, rujuk atau tidak pasien ini. Kalau saya mengambil keputusan
Kita harus rujuk pasien ini. Kenapa? Karena kontraksinya yang tadi 3 kali, ini sekarang jadi 2 kali, maka ini terjadi penurunan. Maka kita rujuk pasien kita pada jam 16. Kenapa tidak pada jam 20, Bu Betty? Karena pada jam 20 ini sudah beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan. Lihat, ini Ibu bidan jangan sampai terlambat mengirim. Jangan menunggu sampai keadaan lebih gawat atau lebih parah baru dikirim. Jadi karena kondisi ini dalam keadaan kebimbangan pada jam 16 rujuk saja pasiennya. Baik ibu-ibu, mungkin ini untuk kasus nomor 3. Mari kita coba lihat lagi kasus-kasus yang berikutnya. Kita lihat. Oke, coba lihat Bu ya. Pada jam 12 pembukaannya 4 cm. Oke. Frekuensi kontraksinya 3 kali dalam 10 menit. Lamanya kontraksi 20 sampai 40. Baik, pada jam 16 Ibu lihat lagi. Pelan-pelan saja lihatnya. Ayo. Penurunan kepala 2/5. Pembukaan sepik 6 cm. Kontraksi frekuensinya 2 kali dalam 10 menit. Lamanya kontraksi 20 sampai 40 detik. Baik, lihat yang jam 20. Turun kepala 2/5. Pembukaannya 8 cm. Baik ibu-ibu, pasien kita ini saya tegakkan diagnosanya PTM, partus tak maju. Setuju Bu? Oke. PTM pasien kita. Sekarang saya katakan kepada ibu-ibu, ini pasien kapan mau dikirim? Mengisi kasus Ibu Santi. Ya, kita lihat Ibu, namanya Santi. Umurnya berapa Bu? 27 tahun. G2 P1 A0. Oke, datangnya tanggal 5 Mei 2019. Jam 15 WIB. Mulus-mulus dirasakan sejak 3 jam yang lalu. Dia rasakan mulus berarti jam 12 WIB. Ini ketuban belum pecah. Ibu-ibu, kita belum boleh masuk ke lembar fotograf. Yang kita harus ketahui dulu buka serviks. Ternyata pembukaan serviksnya adalah buka 6. Ya, 6. DJJ-nya dibuka, DJJ-nya 140. Ibu kalau yang belum apa gunakan roll ya. Oke, turun kepalanya 3/5. Air ketubannya masih utuh. Penyusupannya 0. Iya kan Bu ya? Coba lihat ya. Kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Tandanya apa Ibu? Arsir. Kita arsir 3 kotak. Nadi ibunya 88. Ini angka 80, 88-nya di sini. Kita ini. Tekanan darahnya 120/80. Ini tanda silang apanya Ibu ya? Panah atas dan panah bawah. Kita garis. Suhunya 37. Protein urin negatif, asetonnya negatif. Baik Ibu, jamnya ini tadi jam 15 ya Bu ya, dia datang jam 15. Oke. Kita lihat
Catatan berikutnya 30 menit setelah itu. Kita lihat. DJJ-nya 140 masih tetap sambung. Sambung ini. Kontraksinya 3 kali dalam 10 menit. Durasinya 40 detik. Sesama. Nadi ibunya masih 88. Oke. Baik Ibu. Kita masuk lagi kepada jam 16. Pada jam 16 kita lihat Ibu 135 DJJ turun ya, kita garis ya. Kontraksinya pada jam 16 3 kali dalam 10 menit, durasinya masih 40 detik. Nadi ibunya masih 88. Pada jam 16.30, DJJ naik menjadi 144. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, durasinya masih 40 detik. Nadi ibunya masih 88. Ini juga disambung Bu ya. Oke. Jam 16.30 ini nadi ibunya masih 88, tetapi ibu makan. Di sini tertulis minum, makan. Ibunya ada makan 1 porsi. Oke, kita masuk jam 17. Jam 17. Pada jam 17 kita lihat DJJ-nya naik jadi 150. Kontraksinya kita lihat 4 kali dalam 10 menit, durasinya 45 detik. Tandanya udah hitam ini Bu-ibu. Oke. Nadi ibunya turun sedikit. Sedikit aja, tidak begitu bermakna sekali, tidak begitu kelihatan, menjadi 84. Jam 17 ini, 17.00. Jam 17.30 nadi denyut jantung janin 156. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, durasinya 45 detik. Sedangkan nadi ibunya masih tetap 88. Naik 88 lagi. Pada jam 17.30 ini kalau kita lihat nadi ibunya sudah naik, maka jam 18 kita perhatikan lagi, jam 18 kita tulis jam 18.00. Kita lihat ibu-ibu sudah ada dorongan untuk meneran dan keluar cairan jernih per pagi 6. Jernih berarti ketubannya pecah jernih. Ini belum kita periksa. Periksa dalam akan kita ketahui ketubannya jernih. Dilakukan pemeriksaan kontraksi. Ada dalam 10 menit itu 5 kali kontraksi di atas 40 detik atau 45 detik. Maka hitamnya 5. DJJ-nya jadi 144. Turun. Turun kepalanya 1/5. Ibu lihat angka 1, cari pada jam 18, 1/5. Dari hasil pemeriksaan ditemukan pembukaannya lengkap. Maka di sini pada jam 18, Ibu lihat jam 18 bukanya lengkap.
Bukan di sini, tetapi dia ikuti pada garis jam 18. Pembukaannya lengkap. Selaput ketubannya pecah, memang sudah tadi kita lihat waktu air ketubannya keluar tadi, ternyata memang sudah ketuban pecah jernih. Dan tidak dijumpai adanya molase. Selanjutnya, ibu dipimpin menelan. Maka pada jam 18.30, 30 menit dari buka lengkap dipimpin persalinan, maka pada jam 18.30 lahirlah bayinya, laki-laki, tanda panah ya, laki-laki, dengan berat badan BB 2.800 gram. Panjang badan bayi 46 cm. Baik ibu-ibu, inilah yang bisa kita lakukan dalam pemantauan ini tadi. Selanjutnya, mari kita lihat kasus nomor 2. Mari ibu-ibu kita masuk kepada kasus nomor 2. Kasus Nyonya Hanum. Kita tulis namanya Hanum. Umurnya 22 tahun. G1 P0 A0. Datang tanggal 24 April 2019. Jam 10 pagi. Ibu merasakan adanya kontraksi. Akan tetapi mari kita baca semua soal ini dulu di atas ibu. Coba ibu baca. Sudah, setelah ibu baca, ibu lihat. Ini Bu Hanum datang dengan buka 3. Belum boleh masuk pada lembar partograf. Buka 3. Belum boleh masuk dalam lembar partograf. Oke, kita lihat pada jam 10.30. Tidak ada pemeriksaan. Kenapa? Karena belum 4 jam ibu-ibu. Maka kita lihat 4 jam dari jam 10. Maka kita lihat pada jam 14. Kenapa? Karena periksa dalam itu hanya boleh dilakukan 4 jam dari pemeriksaan pertama. Yuk kita lihat. Pada jam 14 pembukaannya 7 cm. Berarti sudah boleh masuk. Kita lihat buka 7, kita silang. Kita buka di sini, kita tulis jamnya jam 14. Oke. Turun kepalanya 2/5. Kontraksinya 10 menit. Ada 4 kontraksi dalam 10 menit. 4 kontraksi dalam 10 menit, durasinya 40 detik. 4 kontraksinya kita arsir ibu. DDJ-nya 140. Selaput ketubannya utuh. Molasenya 0. Tekanan darah ibunya kita lihat 125. 125 di tengah ini. Oke. Per 80. Garis. Nadinya 84.
Temperaturnya 36,5. Ibunya berkemih 200 cc. Kita tulis minum, makan. Baik ibu-ibu, ini informasi yang kita bisa lihat dari jam 14. Kalau kita lihat di atas tadi, laboratoriumnya juga tidak begitu diperiksa untuk Hanum. Hanya tekanan darah dan untuk protein urin dan asetonnya tidak terlihat pada jam 14. Baik ibu-ibu, kita masuk ke jam 14.30. DJJ-nya 134. Oke, di sini 134, tarik turun. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, durasinya 45 detik, hitam. Nadi ibunya 84, tetap tarik. Kita masuk ke pada jam 15. DJJ-nya 134. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, durasinya 45 detik. Hitam lagi. Nadi ibunya 90, naik. Pada jam 15.30 kontraksinya DJJ 140. DJJ 140 kontraksinya 5 kali. Lamanya 45 detik. Sedangkan nadi ibunya 84. Oke, kita lihat lagi pada jam 16. DJJ-nya 144. Kontraksinya 5 kali dalam 10 menit, durasinya 45 detik. Hitam ibu-ibu ya. Oke. Nadi ibunya 84. Dilakukan pemeriksaan dalam. Hasil pembukaan lengkap. Berarti pada jam 16 pembukaan lengkap. Ini kita buat di sini silangnya. Oke ibu. Kepala janin berada di dasar panggul, berarti 1/5. Ini kita tarik bu. Oke. Keluar cairan perpaginam jernih, kodenya J. Molase tidak disebutkan di situ. Ibu Hanum mengatakan pada bidan ia merasa dorongan seperti akan buang air besar, sehingga ia ingin meneran. Ibu Yeni membantu ibu untuk posisi yang nyaman dan membimbing untuk meneran secara efektif saat kontraksi adekuat atau kuat. 30 menit setelah itu, 30 menit setelah jam 16, berarti jam 16.30 lahirlah anak ibu Hanum. Lahir bayi perempuan. Dengan berat badan
Berat badannya 3.100 gram. Panjang badannya 48 cm. Bugar. Baik ibu-ibu, beginilah patograf kita untuk kasus Hanum. Kita bisa lihat dalam pembahasan. Ibu sudah mengerjakan kasus nomor 1. Mari kita bahas bersama. Kita lihat nih, patografnya nih. Bagaimana kondisi anaknya si Santi? Kondisi anak Santi normal ya Bu ya, tidak melewati garis 160 DCC-nya. Air ketubannya jernih, molasenya 0. Bagaimana dengan kemajuan persalinan? Kayaknya kemajuan persalinan anak si Santi lebih cepat 1 jam ini. Lebih cepat 1 jam. Kondisi ibunya baik. Pembukaan lengkap terjadi pada jam 18. Anak Santi lahir 18.30. Normal Bu? Normal ya Bu. Karena si Santi anak kedua, G2. G2 itu multi. Multi itu waktunya setengah sampai dengan 1 jam. Jadi 30 menit lahir anak si Santi, jadi normal. Tetapi yang perlu kita lihat di sini adalah yang 30 menit. Yang apa? Pembukaan serviks. Jangan pernah senang dengan pembukaan serviks yang terlalu cepat, Ibu. Pembukaan serviks yang terlalu cepat dampaknya dengan darah. Maka kasus si Santi ini Ibu harus lebih waspada. Kalau kita selama ini memantau masa persalinan itu nipas atau kala 4 kita waspada, ini lebih lagi Ibu waspada. Kenapa? Karena dia terlalu cepat di sini 1 jam. Karena 1 jam Ibu tidak usah dulu pasang infus Ibu. Tapi kalau dia terlalu cepat misalnya sampai 3 atau 4 jam, itu partus precipitatus. Wajib pasang infus Bu. Karena partus precipitatus adalah salah satu indikasi untuk terjadi perdarahan. Oke, sekarang kita lihat lagi kasus nomor 2. Ini Hanum. Kita lihat kondisi kondisi janin Hanum. Normal, juga tidak lewat dari 160. Air ketubannya utuh. Ini pecah pun dia pas jernih. Penyusupannya 0. Bagaimana dengan kemajuan persalinan? Kalau kita lihat kemajuan persalinannya ini, wah, lebih juga cepat 1 jam, sama kayak si Santi. Kondisi ibunya normal. Tetapi Hanum ini Ibu lihat di atas, dia G1. G1 itu persalinannya untuk kala 2 1 sampai 2 jam. Anak si Hanum lahir jam 16 lengkap, 16.30 lahir anaknya. Berarti lebih cepat. Setengah jam. Ini cepat, kala 2 cepat. Kalau untuk Hanum Bu, pasang infus Bu. Sudah 2 yang terlalu cepat. Kala 1 cepat, kala 2 cepat. Antisipasi pasang infus. Apakah sudah diisi? Belum. Kosongkan aja. Tapi harus sudah pakai pasang infus. Tadi waspada, sekarang sudah sampai dengan pelaksanaan. Ini kenapa ibu-ibu harus kita pasang? Karena ini terlalu cepat. Ini terlalu cepat. Untuk itu, apakah bisa ditolong? Ini kalau sudah buka lengkap, sudah mau keluar, ya harus tolong, jangan nggak ditolong. Tapi harus sudah dilakukan antisipasi. Baik ibu-ibu, anak Hanum sudah lahir, anak Santi sudah lahir, maka selesailah materi dari saya. Saya ucapkan sekian, tetapi poin yang dibawa ibu lihat, selamat.